Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, Bapak akan kembali menyampaikan materi kelanjutan dari materi pada pertemuan sebelumnya. Pada kegiatan ini, Bapak akan menjelaskan mulai dari pembentukan tulang sampai upaya menjaga kesehatan dari rangka sistem gerak kita ya. Oke, pada pembentukan tulang ini dimulai dari masa 9 minggu ya, dari lahirnya manusia ke bumi, yaitu pada saat ini leher tulang terbentuk dari sekitar kartilago hyalin, jadi masih bentuknya tulang rawan ya. Kemudian mengalami pertumbuhan, ada matriks kartilagonya yang mulai berkurang. Di kartilago di tengah diafisis ini mengalami kalsifikasi ya, penambahan kalsium jadi menebal, ada pertumbuhan ke bagian konsentris ya, ke bagian luar baik memanjang maupun melebar. Kemudian nanti ada pembentukan tulang spon ini pada masa 3 bulan ya, pada saat 3 bulan di dalam kandungan mulai tulang spon mulai terbentuk, dan pada saat lahir sini sudah terjadi ada diafisis memanjang dan terbentuk rongga medula bersama dengan osifikasi ya. Jadi pada saat ini rongga medulanya ini ada susunan darah, pembuluh darahnya ini mulai mengalami proses ya osifikasi sekunder ya. Di sini ada pembuluh darah epifisis ya, ada rongga medula, dan pada saat nanti masa dari lahir sampai dengan masa kanak-kanak hingga dewasa ini pada bagian ujung-ujung saja nanti ada kartilago persendiannya ya. Sedangkan pada bagian tengah ini mengalami proses pengerasan ya. Jadi ada nanti pengerasan ini membentuk matriks tulang keras yang terisi nanti ada unsur kalsium dan fosfat ya, sehingga matriks tulang ini menjadi mengeras. Nah, proses ini disebut dengan proses pembentukan tulang atau osifikasi. Nah, itulah mungkin perjalanan pembentukan tulang ya. Ini tulang bentuknya tulang pipa. Berikutnya kita masuk ke susunan rangka tubuh manusia. Nah, susunan rangka tubuh manusia itu terbentuk dari pertama tentunya tulang-tulang ini membentuk sistem rangka, dan sistem rangka ini membentuk kerangka tubuh. Fungsinya untuk apa? Yang pertama memberi bentuk tubuh, yang kedua melindungi organ dalam tubuh, yang ketiga menegakkan tubuh, yang keempat tempat melekatnya otot, dan kelima tempat menyimpan mineral. Itu fungsi rangka. Nah, rangka tubuh ini terdiri dari rangka aksial, yaitu yang pertama ya nanti ada rangka aksial, yang kedua ada rangka apendikular. Rangka aksial itu terdiri dari tulang tengkorak ya. Kemudian tulang tengkorak ini bisa kalian lihat sendiri di sini terdiri dari tulang ubun-ubun, tulang pelipis ya. Tulang tengkorak itu sendiri, tulang rahang bawah ya, ada dahi, tulang baji, tulang air mata, dan lain sebagainya. Ini adalah tulang tengkorak ya. Jadi terdiri dari tulang tempurung kepala, tulang wajah, dan tulang telinga. Susunnya ada 3. Kemudian berikutnya ada tulang belakang atau vertebrae. Nah, ini ada 7 tulang leher ya, ada 7 ruas. Kemudian ada tulang punggung, ada 12 ruas maksud saya. Tulang pinggang ada 12 ruas ya. Maaf nih, salah tulis sepertinya nih. Tulang pinggang itu bukan 12 ini, tapi 5 ya. 5 ruas, maaf ini tolong di
Nanti dicatat, ini bukan 12 tapi 5. Bapak salah menuliskan ini. Kemudian ada tulang kelangkang. Ya, di sini ada tulang kelangkang. Ini jumlahnya ada 5 juga, dan terakhir yang paling kecil di sini tulang ekor, ini ada 4 ruas. Ada 4 ruas ya. Ingat ya. 7, 12, 5. Kemudian tulang kelangkang ada 5 juga, dan tulang ekor hanya ada 4 ruas. Jadi 7 tambah 12, 19, tambah 5, 24, ditambah 5, 29, ditambah 4, 33 ruas tulang belakang kita. 33 ruas. Nah, yang ketiga ada tulang dada atau sternum. Tulang dada ini tadi nyambung ke belakang ya. Tulang dada ini menghubungkan antara tulang belakang dengan tulang dada depan ini. Nah, tulang dada ini sendiri terdiri dari hulu. Nah, ini ya. Ada hulu, kemudian ada tulang badan yang paling panjang dari sini ke sini. Kemudian ada taju pedang. Nah, di sini. Bahasa Inggris ya ininya. Nah, ke belakang ini nyambung ke belakang ada berapa ruas tulang rusuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Yang tulang ada 7 ruas tulang rusuk sejati. Artinya tulang ini langsung dari tulang dada ke belakang ini dia nyambung ke tulang belakang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih. Jadi ini langsung sih dari belakang ke sini. Nah, kemudian ada 3 rusuk tulang palsu. Nah, ini yang nempel ke sini ke nomor 7. 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian 2 lagi, ini tulang rusuk melayang. Jadi dia tidak nyambung ke depan, tidak nempel ke tulang dada ini. Oke. Jadi semuanya ada 12 tulang rusuk ya. Sama halnya dengan 12 ruas tulang belakang kita. Oke, kita lanjut. Hubungan antar tulang ada yang disebut dengan sendi mati atau sinartrosis, ada yang sendi kaku ampiartrosis, sendi gerak diartrosis. Nah, sendi gerak ini terdiri dari sendi putar, engsel, pelana, peluru. Seperti ini sendi gerak ini. Nah, ini sendi peluru contohnya pada pinggul. Nah, di sini juga nih. Di pinggul antara paha femur ya dengan tulang pinggul, kemudian antara femur atas, lengan atas dengan di sini hubungan atau belikat dengan tulang selangka di sini. Itu sendi putar. Sendi peluru. Sendi putar itu pada leher ya, jadi kita bisa melirik ke kiri ke kanan. Engsel ini hanya bergerak kepada satu arah, contohnya di siku lengan atas dan juga nanti di lutut di sini. Itu sendi engsel. Kemudian ada sendi pelana ya. Sendi pelana itu bisa bergerak ke 4 arah ya. Bisa ke belakang, ke depan, bisa ke samping kiri, samping kanan. Kemudian ada sendi luncur. Sendi luncur ini pada bagian telapak kaki ya, menopang ini bisa seperti ini. Kemudian ada sendi kondyloid. Nah, ini padahal sebenarnya cuma ada tadi sendi itu ada 4 ya, cuman ini penambahan saja. Ada sendi kondyloid seperti pada di ruas tangan ini, dan sendi luncur di kaki ya. Tuh sendi gerak. Berikutnya rangka apendikular. Ya. Rangka apendikular itu rangka yang terdiri atas rangka bagian atas dan rangka bawah ya.
Itu terdiri dari atas gelang bahu dan tulang tangan. Nah, ini rangka apendikular ya. Seperti ini yang pada bagian lengan atas. Ini terdiri dari yang pertama ada tulang selangka. Ya, tulang selangka ini yang menghubungkan antara bagian luar belikat ya dengan ke dada ini, ke tulang dada. Tapi sistemnya ini ada tidak melekat penuh ya. Kemudian ada tulang belikat yang ini. Kemudian ada humerus ya, ini atau tulang lengan atas. Kemudian ada tulang lengan dibagi dua, ada dua ya. Ada tulang hasta, ada tulang pengumpil. Ya, hasta itu ulna, pengumpil itu radius. Kemudian bagian telapak tangan ini terdiri dari 3 bagian. Ada tulang pergelangan lengan yang ini terdiri dari 8 ya, ruas. Kemudian ada tulang telapak tangan, ini tulang telapak tangan ada 5, dan kemudian ada 14 tulang jari tangan. Ya nanti kalikan 2 aja karena ada 2 lengan ya jumlahnya. Kemudian bagian rangka apendikular yang bawah. Tadi ada tulang usus, tulang kemaluan, ada tulang duduk. Nah, di sini ada tulang paha. Ya. Paha atas. Ada tulang lutut, ada tulang kering bagian yang besar di depan, ada tulang betis di belakangnya. Ada pergelangan kaki, ada pergelangan telapak kaki, dan ada tulang jari-jari kaki. Sama juga di sini tulang jari kaki itu ada 14 ya. Tulang telapak kaki ada 5, ada 7 tulang pergelangan kaki ya. Sini ada 7 tulang pergelangan kaki. Oke, kita lanjut. Otot ini kita bagi 3. Yang pertama ada kontraktibilitas, fungsi otot itu ya. Jadi otot itu sendiri memiliki fungsi kontraktibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek dari ukuran semula. Ada ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semula. Dan yang ketiga, otot juga bisa memiliki fungsi elastisitas. Jadi otot bisa kembali ke ukuran semula. Jadi kalau kontraksi ini artinya memendek, kalau ekstensi itu memanjang, kalau elastisitas ini dari keadaan memanjang dan memendek itu bisa kembali ke posisi semula. Ada 3 jenis otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Ini otot lurik, contoh gambarnya. Lurik itu kesan selang-seling ya. Otot jantung cirinya jelas ada inti sel, kemudian ada otot polos. Nah, kalau kita perhatikan ciri-ciri otot ini yang ditugaskan waktu itu. Pertama, untuk otot polos dia memiliki otot lurik dulu. Letaknya ini menyusun otot yang melekat pada tulang atau rangka. Bentuknya selnya bulat memanjang, ada banyak inti terletak di tepi. Jadi inti sel dari otot lurik ini atau otot rangka ini adanya di tepi ya, di tepi-tepiannya. Bagaimana kontrol sarafnya? Ini otot sadar. Jadi dia kontraksinya ya, bisa memanjang, memendek, dan kembali lagi itu secara sadar. Contohnya lengan kita, kalau kita kepalkan itu dengan kesadaran kita. Reaksinya cepat, hanya saja ini cepat lelah. Ya, misalkan kita lari, maka yang paling cepat lelah adalah otot bagian di paha ya, paha.
bagian depan dan belakang paha itu cepat sekali kita merasa lelah. Itu kalau kita membawa barang-barang atau benda-benda itu akan cepat lelah. Otot polos ini letaknya menyusun alat-alat dalam, misalnya dinding usus dan pembuluh darah. Kemudian bentuk selnya, ujung sel meruncing, inti berjumlah 1 di tengah. Nah, ini otot polos, berjumlah 1 di tengah. Kemudian otot ini cara kerjanya, kontrol sarafnya tidak sadar. Biasanya ini di bagian usus ya, sistem pencernaan kita. Walaupun kita tidur, ini dia terus bekerja. Reaksinya lambat tapi tidak cepat lelah. Dan yang ketiga adalah otot jantung. Ini menyusun otot pada dinding jantung. Bentuknya bulat memanjang dengan ujung bercabang ya. Kemudian inti selnya terletak di tengah. Otot ini juga tak sadar. Jadi jantung kita berdenyut ya terus-terusan selama kita masih hidup. Ini tanpa sadar kita. Kerjanya lambat, memang dia tidak cepat lelah seperti otot polos, itu cirinya. Nah, sifat kerja otot ada yang antagonis, yaitu fleksi ekstensi yang membengkok dan meluruskan. Silakan nanti kalian carilah di berbagai sumber, otot tricep dan otot bicep biasanya. Kemudian ada otot abduksi dan aduksi, menjauh dan mendekati badan ya, contoh pada sendi paha gitu ya. Pronasi dan supinasi, menelungkup. Sunasi itu menengadah pada telapak tangan ya, itu contohnya. Depresi dan elevasi ya, itu ke bawah dan ke atas, misalnya gerakan kepala menunduk dan menengadah, itu contohnya ya. Nanti kalian bisa mencari sendiri lah. Kemudian kerja otot juga ada yang sinergis ya, yang kerjanya saling bekerja sama. Jadi contohnya otot pronatus teres dan quadratus ya, menungkuk mendengar pada telapak tangan, itu contohnya. Itu yang sinergis. Oke, berikutnya gangguan dan kelainan pada rangka dan otot. Gangguan dan kelainan pada tulang. Yang pertama ada skoliosis, lordosis dan kifosis, fraktura, osteoporosis dan rachitis. Ini contohnya. Lordosis itu kecenderungan tulang ini, tulang punggung, tulang dada cenderung ke depan ya. Jadi terlalu ke depan. Ini posisi duduk yang salah. Kifosis membungkuk, ya tulang punggung yang membungkuk. Skoliosis adalah bagaimana tulang punggung ini seperti membentuk huruf S ya, bengkok. Kifosis fraktura, ini patah ya. Ada patah itu, ada yang patahnya tidak sampai menembus daging keluar, ada yang tertutup. Nah, ini seperti ini tertutup ini. Ini tertutup. Nah, ini retak. Nah, ini yang patah kemudian menusuk daging keluar sehingga menimbulkan pendarahan. Ini yang bahaya. Kemudian nih osteoporosis ya, pengeroposan tulang. Tulang asalnya seperti ini, lama kelamaan mengkeropos. Ini terjadi pada wanita kalau sudah mengalami proses masa menopause. Ada lagi rachitis ya, seperti itu. Penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D baik dan kalsium ya, sehingga pembentukan tulang tidak sempurna. Bisa bengkok seperti huruf X, bisa ini seperti huruf X, kemudian ada yang seperti huruf O. Fungsi otot bagi manusia tentu sebagai alat gerak aktif, menyusun organ tubuh, menstabilkan sendi, menghasilkan panas. Itu fungsi otot bagi manusia. Gangguan dan kelainan otot ada atrofi, hipertrofi, kram, tetanus, myasthenia gravis. Ini contoh otot yang mengecil atau atrofi. Nah, ini otot yang membesar, hipertrofi. Ada yang kram, tetanus. Ini ketika kita terluka ada virus masuk ya, virus tetanus, ini berbahaya sekali. Ada kram, kemudian ada myasthenia gravis ya.
Mistenia gravis itu keadaan otot melemah secara bertahap sehingga menyebabkan kelumpuhan dan bahkan bisa kematian. Gangguan pada sendi ada artritis eksudatif, artritis sika, dislokasi terkilir, ankilosis. Nah, ini artritis eksudatif seperti ini. Jadi ada nanti ada luka ya di sendi sehingga ada nanah, ini yang rasa sakit. Kalau ini sika, pengerasan ya, pengerasan. Ini dislokasi, terkilir, ankylosis. Seolah-olah ini sendinya menyatu sehingga tidak dapat digerakkan. Ini kalau sudah tua ya biasanya. Upayanya bagaimana? Yang pertama tentunya kita harus mengkonsumsi makanan bergizi, terutama protein, vitamin D, kalsium, dan air. Olahraga rutin, tidak berlebihan, menghindari cedera fisik saat olahraga. Kemudian diupayakan duduk dengan kaki lurus dan posisi kaki lebih tinggi dari pantat setelah berolahraga. Cukup istirahat. Ini pada poin yang ketiga ini, kalau habis olahraga jangan jongkok ya. Cukup istirahat dengan sikap tubuh yang baik. Jika terpaksa mandi dengan air panas, disarankan dibilas dengan air biasa. Posisi duduk yang benar seperti ini kalau kita bekerja dengan komputer, jangan sampai membungkuk. Kemudian ini juga ketika sedang mengemudi seperti ini, jangan membungkuk, jangan sampai leher kita bengkok di sini. Jadi digeser kursinya ke depan atau bagian ininya teleskopik ya. Setirnya yang didekatkan. Ya, seperti inilah posisi yang benar. Nah, ini ketika kalian belajar diusahakan begini nih. Ini kiposis nantinya. Ya. Seperti ini lordosis ke depan. Ini skoliosis. Jadi nanti kalau ini kiposis bungkuk nantinya kalau terus begini. Seperti ini membacanya nanti lordosis. Jadi dadanya membusung ke depan. Ini skoliosis, ini yang cukup berbahaya ini. Nah, yang benar seperti duduknya, tegak ya. Nah, itu mungkin materi tentang rangka pada tubuh, sistem gerak manusia. Demikian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.